Belum lengkapnya proses administrasi sejumlah klub dan pemain membuat Liga Kasta tertinggi di tanah air, Indonesia Super League 2019 harus ditunda pelaksanaannya. Hingga kini, Badan Olahraga Profesional Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga menahan rekomendasi pelaksanaan kompetisi ISL musim 2014-2015. Sebelumnya, PT Liga Indonesia selaku operator pelaksana kompetisi telah menetapkan laga ISL musim 2015 akan digelar pada 20 Februari. Namun tidak lengkapnya dokumen peserta kompetisi ISL membuat Badan Olahraga Profesional Indonesia tidak memberikan izin digulirkannya kompetisi tersebut. Sementara itu, PT Liga Indonesia kini kembali menjadwal ulang pelaksanaan kompetisi ISL 2015. Rencananya, kompetisi dengan kasta tertinggi di tanah air ini akan bergulir pada 4 April mendatang. Apa saja dokumen yang tidak dilengkapi oleh peserta ISL? Apakah penundaan ini akan berdampak pada reputasi dan prestasi persepak bolaan di tanah air? Kisruh pelaksanaan kompetisi ISL musim 2014-2015 menjadi polemik tersendiri bagi Federasi Sepak Bola Indonesia dan pemerintah. Setelah sebelumnya kick-off kompetisi ISL ditunda menjadi 4 April mendatang. Mungkinkah kompetisi ISL ini akan berjalan sesuai dengan rencana? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI, Nur Aman, dan juga anggota Komite Eksekutif PSSI, Pak Jamal Aziz. Selamat datang Pak Nur Aman. Pak Jamal, ini ke Pak Nur Aman dulu. Ini kita membahas mengenai penundaan ya Pak ya? Kompetisi ISL. Ini terkait dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh BOPI. Apa Pak yang menjadi masalah? Pada dasarnya rekomendasi ini kan harus berdasarkan data yang menurut kita itu patut untuk menilai kelayakan klub-klub untuk ikut pada kompetisi itu. Ya. Nah, jadi pekerjaan yang kita kerjakan adalah pengumpulan data. Menyangkut masalah kelayakan dari klub-klub itu. Dan data-data ini sebenarnya data-data yang berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, baik itu berdasarkan FIFA, AFC maupun undang-undang yang di negara kita, yang undang-undang nomor 3 lah tahun 2005 yang itu produknya Pak Jamal juga lah ya. Itu kriterianya jelas, kemudian prosedurnya jelas, normanya jelas, standarnya juga jelas. Nah, yang jadi masalah kalau mau disebut masalah itu selama ini PT Liga berkaitan dengan kompetisi itu tidak pernah ada permintaan verifikasi yang lalu ya, yang tahun 2013. Apalagi 2013 itu kan masih ada dua liga, yaitu IPL sama ISL, jadi tidak ada verifikasi dari BOPI. Artinya kalaupun ada itu BOPI mungkin asal tempel aja lah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian tahun 2014 itu kan sudah menjadi satu ya, jadi ISL, tidak ada lagi IPL. Itu pun rekomendasi diberikan oleh pejabat BOPI yang dulu itu juga tanpa ada verifikasi yang lebih detail gitulah. Nah, mulai sekarang karena kita melihat bahwa ISL ini sudah mulai berjalan dengan satu kendali yang bagus, kita mulai mencoba menerapkan aturan itu. Dan memang perlahan karena mungkin mereka ini baru, sehingga ada kecenderungan agak berat untuk memenuhi itu barangkali. Mungkin juga ada kesan ya. Terlalu bersifat investigatif lah kira-kira gitu ya. Padahal verifikasi ini dilakukan berapa bulan Pak? Atau selama 2014 kemarin sudah berapa kali untuk bisa melihat bagaimana kinerja dari manajemen per klub sendiri? Jujur saya katakan sebenarnya sih kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan PT Liga itu sejak bulan April 2014. Tanggapannya? Itu kami baru jadi ketua umum BOPI. Ya. Selama tahun 2015 itu sampai dengan akhir 2014 itu tidak pernah ada. Belum ada ya Pak? Belum ada respon laporan tentang ya apa yang kami minta itu. Nah, menjelang kompetisi ini dilaksanakan atau pada saat kompetisi 2015 sudah selesai dan kami monitor ya bahwa PT Liga sudah melaksanakan verifikasi, kami sudah mencoba untuk minta data hasil verifikasi PT Liga sebenarnya. Itu pada bulan Januari 2015. Saya ingat sekali tanggal 5 Januari ya. Kemudian kami kasih batas waktu dalam tanda kutip batas waktu itu untuk menurut saya melihat bahwa ini kan profesional mestinya kan. Data-data yang kami minta itu menurut kami itu mestinya adalah available setiap saat gitu. Kami beri waktu dari tanggal 5 sampai tanggal 19 Januari. Ya. Ternyata itu sulit dipenuhi sehingga minta perpanjangan waktu kira-kira 2 minggu lagi lah. Itu waktu itu dengan asumsi mereka akan melaksanakan kick off pada tanggal 20 Februari 20 Januari pada awalnya itu. Oh, awalnya begitu diundur lagi? Tahu diundur karena mungkin masalah teknis internalnya PT Liga diundur, bukan karena kami loh ya, bukan karena
rekomendasi belum keluar, tapi diundur sampai dengan tanggal 20 Februari. Nah, baik. kami susul lagi dengan permohonan permintaan data lebih detail lagi dengan melampirkan. Tapi belum diberikan begitu hingga sekarang ya? Ada kira-kira 2% dari kebutuhan kami dikasih itu. Pak Jamal, ini masalah teknis terkait ada administratif dan lainnya. Seperti apa sih Pak yang mengemuka di ISL atau klub-klubnya begitu? Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Nur Aman tadi, bahwa Bobi melakukan untuk verifikasi ke depan itu lebih baik, saya setuju, clear. April 2014 itu sudah mulai dikirim surat. Tapi kan kita sebagai rakyat Republik ini kan tahu, sebelum April sampai April sampai 10 Oktober, itu kan orang untuk berpikir sepak bola itu kita bisa muter kompetisi saja bagus. Ya. Ini kan mau jadi caleg, mau jadi ini, habis itu pemilihan presiden dan lain. Ada banyak agenda. Ya. Banyak ya, Pak? agenda di Republik ini. Republik ini bukan cuma ngurus sepak bola saja. Nah ini sekarang rakyat itu lagi menikmati euforia demokrasi sekarang ini. Gitu. Jadi bukan cuma manajemennya perusahaannya liga saja yang atau ada bukan di karena liga. Atau bukan karena ownernya juga yang sibuk-sibuk dengan agenda itu? Pasti. Sekarang saya mau tanya, bagaimana owner mau tidak sibuk? Setiap owner itu punya jago. Ya. Oke. Nah, ada yang jago Pak Jokowi, ada yang jago Pak Prabowo, Ya. ada yang cuma partisipatif dan lain sebagainya. Jadi mendukungnya juga all out satu. begitu ya Pak? Nomor dua, mereka itu kan dulunya tidak pernah mendapat proses seperti yang sekarang ini dibuat oleh Pak Nur Aman ini, ya toh. Kan itu, beliau ini namanya Nur Aman, cahaya yang mengamankan, kan begitu. Nah, ternyata ya toh antara aman tidak aman kan begitu. Wow. Orang berkeyakinan ini pasti aman, namanya saja cahaya mengamankan kok. Pak Nur Aman, betulkah seperti itu? Memang ada niat baik yang memang memberikan citra ya, integritas bagi masing-masing klub begitu, bahwa Jadi ada hal yang berbeda dilakukan antara niat kita untuk belajar teratur, belajar tertib berdasarkan aturan yang sebenarnya kita sepakati, sama nikmat atas ketidakaturan gitu ya. Ini prinsip barangkali yang selama ini dia tidak pernah ditanya-tanya, tidak pernah ditegur, tidak pernah kan banyak juga yang suka bebas kan gitu. Baik. Nah, itulah yang membuat mereka merasa terusik. Nah, keterusikan itulah yang membuat ada gap. Sepertinya itu PT Liga ya, kadang-kadang PSSI juga tidak merasa perlu untuk diatur oleh pemerintah. Kira-kira begitulah. Padahal pemerintah juga merasa punya kewajiban untuk mengatur, melindungi pemain, melindungi staf, melindungi masyarakat penonton juga. Jangan sampai penonton tertipu gitu loh. Ya Pak Jamal, perlu ada aturan untuk menertibkan ini kan Pak? Ya. Begini, kalau aturan di sepak bola itu sudah ada aturannya. Namanya aturannya itu dengan induk organisasinya namanya FIFA, namanya statuta FIFA. Betul. Kalau sepak bola itu harus taat itu. Ya. Saya lebih setuju tidak mengatur karena nanti kalau ini ditangkap sama loh kok diatur berarti intervensi negara. Ya. Nah, FIFA tidak mau. Saya setuju kalau negara ini membina. Karena kamu betul yang namanya sepak bola itu berinduksi kepada FIFA, gitu. Tapi kamu kan ada di NKRI, gitu. Wilayah kamu bermain itu NKRI. Kamu sebagai rakyat NKRI, pemerintah punya hak untuk membina, gitu loh, gitu. Nah, ini saya lebih setuju. Nah, binaan yang baru ini seperti yang dikatakan Pak Norman, dulunya mungkin mereka menikmati, gitu. Niat baiknya yang dibuat oleh Bobi. Tahu-tahu sekarang turun jret, gitu. Ini seperti anak kecil menyusui. Betul. Iya toh, sudah waktunya dia harus dicabut. Enggak mau dia. Kalau kita katakan, oke, ini kan barang sebagai enak kok gitu kan begitu. Enak tahu-tahu ini dicabut. kita mereview lagi ke belakang ya Pak ya, untuk mendirikan satu klub bola ini kan memang harus modal dan lainnya, ini terkait owner, dan ketika di tengah jalan ada masalah begitu, artinya kita menyerahkan tanggung jawab ini sepenuhnya balik lagi ke belakang ke owner begitu Pak, ada masalah administratif dan lainnya. Pasti. Itu pasti. Bagaimana tidak pasti? Kita itu baru normal. Itu 2014. 2014 itu aja kita dalam posisi normal yang bisa ditontonkan, bisa ada sponsor. 2 klub
tidak bisa melanjutkan. Waimena dan Persik. Kenapa seperti itu, Pak? Tidak ada sponsor dan karena waktu 2013 mereka kacar-kacir sudahan, mencoba bertahan sampai 2014, mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan sponsor kepada klub yang sudah dibangun dari bawah itu tidak nututi. Akhirnya apa? 2014 walaupun dia bisa memenuhi syarat masuk ke ISL, setelah dilakukan verifikasi oleh Liga, tidak bisa ini kalau dipertahankan. Kalau dipertahankan akan berantakan lagi, akan terjadi nanti pemain yang tidak terbayar kontraknya dan lain dan sebagainya. Maka terpaksa untuk yang akan datang cuma 18 klub, karena yang 4 naik degradasi. Jadi 4 turun, 2 hilang. 4 yang Priara Nusantara naik sekarang ini. Tidak bisa 20 lagi seperti yang lalu, hanya 18. Oke, Pak Nur Rahman, kalau kita lihat sebenarnya kan tadi terkait aturan ya, ini juga ada mengacu pada statuta FIFA. Tapi ketika Bopi punya aturan juga untuk menertibkan, artinya ini kan ada mungkin bukan ketidakpatuhan, tetapi ketidaksepahaman ya dalam mencermati aturan yang ada. Begitu. Bisa dikatakan begitu, Pak? Tidak setuju, tidak kesepahaman. Kita ini tidak mungkin tidak sepaham. Artinya mengesampingkan Bopi, cuman ini kan ada kelenturan. Nah, Pak Nur Rahman ini berkeinginan gitu, kalau bisa lebih cepat, lebih memenuhi syarat, baik. Dan waktu kemarin itu komunikasinya yang kurang intens. Tapi setelah kita komunikasi intens gitu, ternyata kan sudah kita tertunda tanggal 20, tapi insya Allah 4 April tanpa terkecuali sudah berangkat. Saya bilang, ini klub tidak bisa dengan serta-merta kamu harus begini, tidak bisa begini, tidak usah. Saya bilang Pak Nur Rahman, ini kita sebagai anak dan bapak ya, bagaimana kalau kita pakai sistemnya militer Jawa? Itu istilahnya kerikil anaknya batu, dipetir sama jalan. Pak Nur Rahman, Bopi merasa dikesampingkan atau seperti apa? Gini ya. Yang situ dulu lah pertanyaannya deh. Tadi udah saya jawab dulu. Jadi semestinya tidak perlu ada dikotomi antara aturan yang diterapkan oleh FIFA, AFC sama PSSI berkait dengan persepak bolaan, dan peraturan yang diatur oleh pemerintah berkait dengan bisnis. Mestinya ini dua hal yang memang agak berbeda oleh tubuh yang sama. Jadi kalau menyangkut masalah persepak bolaan, mari kita bersepakat tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu pasti FIFA, AFC, sama PSSI. Di dalam lapangan sepak bola, di situ ada pemain, di situ ada wasit, di situ ada aturan, luasnya lapangan sepak bola, luasnya gawang, itu tidak boleh diatur oleh orang lain gitu. Pimpinan PSSI itu tidak boleh pemerintah langsung ada Mayor Jenderal Nur Rahman karena hebat terus jadi ketua umum misalnya gitu, itu nggak boleh, udah nggak boleh, itu intervensi. Tapi kalau bicara mengenai manajemen pelaksanaan kompetisi di mana Bopi ikut di dalamnya itu, sebenarnya Bopi itu justru membantu menunjukkan ini loh aturannya. Mari kita coba semampu kita ikuti aturan ini, kita laksanakan sebagai suatu badan usaha. Pak Nur Rahman, mohon maaf kita tahan dulu ini, kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak Jamal. Kami akan kembali setelah jeda pariwara.